terpuji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, dipimpin doa dulu. Oke, di absen dulu ya sebelumnya. Adlina, Alia, Anissa Fitri online, Anissa Din. Sebelum kita nanti ke pembelajaran, bab yang akan kita bahas adalah tentang listrik statik ya. Pernah dengar listrik statik? Apa sih listrik statik? Kalau yang bab kemarin kalian belajar apa? Listrik dinamis. Sekarang listrik statik. Apa bedanya? Terus paralel tadi. Itu apa yang di paralel tadi? Apanya? Oh, lampunya, aliran listriknya. Terus berarti kalau listrik statiknya kayak gimana? Kira ada pada benda. Apanya? Ada elektron. Ini kita sudah pelajari sebelumnya ya, di kelas berapa? Ya, 9. Yang pertama kita bahas ini ya. Di bagian ini kita akan membahas dua hal, yaitu tentang benda bermuatan dan gaya kolom. Gimana? Nah, sebelum ke sana kita uji kecerdasan dulu ya. Nggak will you choose. Di situ ada anak, ada 3 pintu yang bisa dia pilih. Ya. Tapi di balik pintunya, pintu pertama itu ada kobaran api. Ya. Apinya besar. Di pintu kedua ada hujan asam. Ya. Pintu ketiga ada beruang yang sudah kelaparan selama 2 tahun. Ya. Kalau kalian jadi anak itu, pilih pintu yang mana? Kenapa mau pilih pintu 3? Udah mati beruangnya. Kenapa udah mati? Kelaparannya 2 tahun ya. 2 tahun kelaparan pasti udah jadi bangka ya. Terus kita lanjutkan. Pernah kalian melihat benda-benda ini? Apa sih itu? Printer. Terus satunya apa? Mesin fotokopi. Pernah pakai? Itu apa namanya? Buat apa? 2 alat ini? Mencetak apa yang kita inginkan. Mau cetak foto, cetak tugas ya. Kalau fotokopian buat mengkopinya gitu ya. Bahkan sekarang kopi aja udah ada kopi warna kan. Tapi kalian pernah ini nggak? Kayak kok bisa sih kita file di laptop, di komputer, kok bisa kecetak? Pernah nggak berpikir gimana sih cara kerjanya? Ada yang tahu nggak cara kerja? Ada yang keidean terus nyari-nyari gitu. Ada yang pernah nggak ya? Oke. Itu di sini ada nozzle tintanya, dari tintanya ya. Ada tabung tintanya. Si tinta itu kemudian dilepaskan dari nozzle itu melewati alat yang disebut dengan pembuat muatan. Jadi si tintanya itu, tinta awalnya bermuatan nggak? Kira-kira? Berarti dia termasuk apa? Dari situ belajar. Makanya, kok saya harus belajar listrik statik buat apa? Buat lulus, Bu. Nggak gitu ya. Tapi ketika kalian masuk ke dunia kerja, ke dunia apa namanya istilahnya teknologi yang lebih tinggi, itu tuh dipakai konsep-konsepnya ya. Makanya jangan males belajar fisika karena aplikasinya banyak, ya nggak? Jadi tanamkan di kepala kalian, fisika itu mudah, fisika itu asik, fisika itu menarik. Nah, ini kita lihat ini dulu ya. Ini kayak lagi di rukyah, tapi pada nggak. Perhatikan nggak ini videonya? Kakek keluarga pun berjasa mengenai daging keluarga. 21 tahun warga kampung Pebakan Baru, Desa Luas Komuni tewas tersampar petir. Diketahui korban tewas akibat tersampar petir saat sedang bermain kincir angin. Dari berita ini, apa yang bisa kalian tangkap?
Ini ada seorang pemuda yang tersambar petir. Di mana tersambar petirnya? Di lapangan, lagi mau masang kincir ya katanya ya. Berarti di bukit. Bukit itu berarti tempatnya tinggi. Jadi potensi untuk tersambar petirnya lebih besar. Makanya ketika hujan, jauhi pohon. Kemudian tempat tinggi, tempat lapang itu juga nggak ini, karena kalau di tempat lapang kayak misalnya di lapangan, kalian berdiri di situ ya kalian jadi yang posisi tertinggi di situ kan. Nah itu petir itu pasti menangkap yang posisinya paling tinggi ya. Sekarang lihat LKPD yang sudah ibu berikan di situ. Setiap kelompok ibu sudah berikan LKPD-nya. Pertama, ada 3 kegiatan di dalam LKPD ini. Yang pertama itu kalian lihat di LKPD-nya di sini. Kita akan simulasikan. Di sini sudah tersedia 2 balon. Yang kelompok belakang boleh ke depan mendemokan karena paling jauh ya. Siapa perwakilannya? Boleh ke depan mendemokan ini. Ketika 2 balon digantung awal ya. Ini bendanya ada interaksi nggak? Ada ya. Coba Hasna ambil pakai itu styrofoam yang warnanya digosok. Yang balon oranye digosok-gosok. Ke bawah-bawahnya. Jadi dekat sini digosoknya tadi ke balon yang sebelah. Ada interaksi nggak? Belum ya? Kurang tenaga, takut meletus. Itu yang nempel ya? Harusnya gimana? Siapa yang nempel? Balon ini ke sini ya. Jadi artinya apa interaksinya? Kenapa bisa? Muatan dari styrofoam dikasih ke balon. Berarti ini bermuatan, apa ini yang bermuatan? Kalau yang ini? Netral. Jadinya ini tertarik ya. Kalau yang ini digosok juga gimana? Jauh. Kenapa? Sama muatannya sama karena digosok dengan styrofoam yang sama ya. Itu yang bisa ditulis di LKPD. Nah sekarang dilanjutkan dengan yang dari sirkulasinya ya. Yang balon electricity dibuka. Jadi setelah 2 balon digantung dengan menggunakan tali, kan salah satu balon A itu digosokin pakai kain wol. Nah, pakai kain wol atau styrofoam. Nah, kan tadi kita percobaan pakai styrofoam. Nah, setelah digosokin, jadi yang terjadi adalah balon A setelah digosok dengan styrofoam menjadi bermuatan, sehingga balon B yang tidak memiliki muatan atau netral menjadi mendekat ke arah balon A. Ini yang bagian 2. Jadi kesimpulan dari yang kita dapatkan itu kalau misalnya satu muatan negatif dan satu lainnya bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Bila 2 benda bermuatan sama, maka akan terjadi gaya saling menolak atau tolak menolak. Ada yang nambahin dari kegiatan kedua ini? Kenapa? Kuadrat jarak ya. Jadi yang mempengaruhi kan di situ tabelnya ada 2 ya. Ada jarak yang kita ambil dari datanya dari hasil pengamatan. Tapi kok disuruh kuadrat jarak? Ya ada sebelahnya ya, harus kalian hitung. Kalau itu dihitung. Kalau yang jarak kita ambil dari pengamatan. Yang R kuadratnya diambil dari
hitungan kita. Nah, yang mempengaruhi yang mana? Yang kuadrat jaraknya. Jadi kesimpulan yang pertama dari pembelajaran hari ini, muatan tidak diciptakan tetapi hanya mengalami perpindahan. Terus kalau didasarkan pada jumlah elektronnya pada benda, jenis benda bermuatan dibagi menjadi 3. Jadi kalau didasarkan pada elektronnya, benda tuh kalau muatannya tuh ada 3 tuh. Yang pertama tuh benda bermuatan positif. Nah, benda bermuatan positif itu yang mengalami kekurangan elektron atau jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Terus, kalau benda bermuatan negatif itu benda yang mengalami kelebihan elektron atau jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah proton. Sedangkan yang ketiga adalah benda netral, yaitu jumlah elektronnya sama saja dengan jumlah protonnya. Terus, benda-benda yang membawa muatan sejenis itu akan saling tolak-menolak. Jadi kalau ada benda nih, dia memiliki muatan yang sama, positif sama positif, itu tuh bakal tolak-menolak tuh, akan saling menjauh. Sedangkan kalau benda yang punya muatan berlawanan jenis, jadi misalkan benda A itu positif, benda B itu negatif, itu mereka akan saling tarik-menarik, saling mendekat. Pembelajaran kita hari ini itu ada 3 kegiatan sebenarnya ya. Cuman yang ketiganya tadi agak lama, jadi itu tentang perhitungannya tadi yang ketiga. Yang pertama itu kita mengenal ada benda bermuatan positif dan bermuatan negatif. Setelah dia kalau tadi prosesnya digosok ya, yang awalnya netral dia bisa bermuatan positif atau negatif. Dimana muatan positif negatifnya itu dipengaruhi oleh jumlah elektronnya tadi di dalam benda ya. Kemudian yang kedua yang dari hukum Coulombnya itu ada 2 interaksi, bisa torik menarik, bisa tolak menolak. Dimana kalau kalian lihat dari datanya tadi, nilai gaya itu dipengaruhi oleh muatan sebanding dengan muatannya ya, dengan hasil kali muatannya, dan berbanding terbalik dengan R kuadratnya atau kuadrat jaraknya, sehingga persamaan yang kita hasilkan adalah F sama dengan K Ki per R kuadrat. Nah, refleksinya kalau kita hubungkan dengan kandungan dari Al-Quran, ternyata di sini pembelajaran hari ini itu sudah tersirat gitu ya, sudah tercatat di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 13. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian kejadian petirnya diceritakan kembali, dijelaskan lebih detail lagi dalam Quran surat An-Nur ayat 43. Di situ tidakkah bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia yang bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilatan-kilatannya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Proses terjadinya petir sudah ada di dalam Al-Quran ya, jauh sebelum ilmuwan itu menjelaskan bagaimana terjadinya petir gitu ya. Kalian mungkin tahu ya waktu SD gitu ya, tapi Al-Quran itu sudah mencatatnya dari ribuan tahun yang lalu. Seperti itu ya. Jadi pembelajaran hari ini listrik statik itu sesuatu yang dekat dengan kita ya, dekat dengan kita, dan manfaatnya pun dekat sekali dengan kita. Kitanya yang tidak tahu bahwa itu ternyata aplikasi dari listrik statik ya. Kayak kemarin listrik dinamis juga sama, itu dekat banget dengan kita ya. Walaupun kadang kita tidak ngulik ya, apa sih manfaatnya gitu ya. Kalau kita dalami ternyata luar biasa ya. Ilmu itu memang benar-benar berasal dari Allah ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami gitu ya. Kemudian untuk kegiatan yang di LKPD yang bagian ketiga, menyusul dikumpulkan ke Ibu ya. Jadi dilengkapi dulu karena ini masuk ke dalam penilaian. Itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah cukup ya. Itu saja. Oke, kita akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.